وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Baik, 3 ayat saja kita baca untuk hari ini. Sekarang kita artikan per kata terlebih dahulu sebelum kita kaji. Ayat 85, man siapa yang yashfa' memberi syafaat. Yashfa' memberi syafaat. Syafa'atan ya syafaat. Hasanah yang baik, syafaat yang baik. Yakun lahu maka baginya ya, yakun lahu itu baginya nasibun bagian. Nasibun itu artinya bagian. Bagian Ustaz. Ya. Minha darinya. Wa dan man siapa yang yashfa' memberi syafaat. Syafa'atan sayyi'ah syafaat yang buruk. Ya, syafaat yang buruk. Yakun lahu baginya kiflun. Kiflun itu dari kata kalau kita seringkali mendengar istilah mukallaf ya. Kemudian kiflun itu ya bisa beban ya. Bisa memikul beban diartikan di sini ya. Jadi diartikan di sini adalah baginya beban. Kiflun baginya beban. Baginya beban. Baginya beban. Ya. Minha darinya. Wa kana Allah dan adalah Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu muqita. Apa muqita? Ya, bisa diartikan kuasa, maha kuasa. Ya, maha kuasa. Kemudian ayat 86 wa dan iza apabila huyyitum. Huyyitu dari kata tahiyyah, artinya memberi penghormatan.
itu diartikan di sini apabila kalian dihormati. Ya. Bi dengan tahiyah penghormatan, fa maka hayyu kata perintah, hormatilah, bi dengan ahsan yang lebih baik, minha darinya, atau rudduha, ruddu balaslah, ya, balaslah. Kemudian innallah, sesungguhnya Allah kana adalah ala atas kulli syai'in segala sesuatu hasiba. Hasib dari kata hisab, ya. Itu yaumul hisab, hari perhitungan. Berarti hasiba, ya, memperhitungkan. Memperhitungkan. Ya. Allah maha memperhitungkan. Kemudian ayat 87. Allah la ilaha, tidak ada ilah illahu, kecuali dia. La pendek artinya sungguh. Yajma' mengumpulkan, dia mengumpulkan. Kalian ila pada yaumil qiyamah, hari kiamat. La tidak raiba keraguan, fihi di dalamnya, wa dan man siapa. Ya, di sini diartikan siapa yang atau siapakah. Ya, siapakah lebih tepat di sini. Asdaqu, ya, asdaqu maknanya yang lebih benar. Yang lebih benar. Min dari Allah. Haditha, hadis artinya perkataan. Hadis Nabi berarti perkataan Nabi. Ya. Oke, sekarang kita baca sekali lagi ayat beserta artinya dari ayat 85 Ibu sampai 87. Saya baca, silakan diikuti bersama-sama, ya. Bismillahi, dengan nama Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Man yashfa' syafa'atan hasanah, siapa yang memberi syafaat yang baik. Man yashfa' syafa'atan hasanah, siapa yang memberi syafaat yang baik. Yakul lahu nasibun minha, baginya bagian darinya. Yakul lahu nasibun minha, baginya bagian darinya. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, dan siapa yang memberi syafaat yang buruk. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, dan siapa yang memberi syafaat yang buruk. Yakul lahu kiflun minha, baginya beban darinya. Yakul lahu kiflun minha, baginya beban darinya. Wa kana Allahu, dan adalah Allah. Wa kana Allahu, dan adalah Allah.
dan apabila kalian dihormati dengan sebuah penghormatan, dan apabila kalian dihormati dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah dengan yang lebih baik darinya. fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah lebih baik darinya. Au rudduha, atau balaslah. Inna Allah, sesungguhnya Allah, kana ala kulli syai'in hasiba, adalah maha memperhitungkan atas segala sesuatu. Adalah kata bicara sesuatu. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Allah la ilaha illallah, Allah tidak ada kecuali Dia. La yajma'annakum, sungguh Dia akan mengumpulkan kalian. Ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Ila yaumil qiyamah, ke hari kiamat. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu, dan siapa yang lebih benar. Asdaqu, dan siapa yang lebih benar. Minallahi haditha, perkataannya daripada Allah. Minallah, dan hadisa, dari perkataannya dari Allah. Baik. Ya, selanjutnya Ibu rahmati Allah, coba kita baca sekali lagi ya. Saya hanya baca ayatnya saja, Ibu artikan apa yang saya baca. Man yashfa' syafa'atan hasanah, Siapa yang memberi syafaat yang baik, yakun lahu nasibun minha, maka baginya bagian darinya. wa man yashfa' syafa'atan sayyi'ah, Dan siapa yang memberi syafaat yang buruk, yakun lahu kiflun minha, bagian berat. wa kana Allahu Dan adalah Allah ala kulli syai'in muqita. Maha kuasa segala sesuatu. Wa idza hayyitum bi tahiyyah, Dan apabila fahayyu bi ahsana minha, hormatilah lebih baik darinya. aw rudduha. Inna Allaha Sesungguhnya Allah kana ala kulli syai'in hasiba. adalah atas segala sesuatu. Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada selain Dia. la yajma'annakum ila
Wa man asdaqu Siapa yang lebih benar minallahi haditha. dari Allah dan Quran Allah. Ya, cukup. Baik, selanjutnya ibu-ibu rahmati Allah, kita ambil pelajaran dari 3 ayat ini yang sudah kita bahas dan kita baca, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa yang memberi syafaat kepada orang lain dengan syafaat yang baik. Ya. Makna syafaat di sini adalah satu bentuk support, dukungan, keperpihakan dan pertolongan. Ya. Maka prinsip dalam agama Islam ketika seseorang ingin menolong orang lain adalah Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke berapa itu? Ya. Ayat yang ketiga dan selanjutnya, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Prinsip dalam menolong orang lain ini ayatnya, ya, dalam surah Al-Maidah. Jadi Allah hanya membolehkan kita untuk memberi pertolongan kepada orang lain, mensupport dan kemudian membelanya ketika dalam kondisi kebaikan. Dalam kondisi perbuatan dosa, ketika dia berbuat dosa terus kita kok malah membelanya, ya, kita malah mendukungnya, maka ini yang tidak dibenarkan. Nah, sama seperti yang kita baca di ayat 85 ini, ibu-ibu. Ketika Allah menegaskan, man yashfa' syafa'atan hasanah, siapa yang memberikan syafaat. Jadi yang memberi syafaat di sini maknanya adalah ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sebuah kemudaratan. Jadi intinya kan memihaknya, membelanya, menolongnya. Kalau itu dalam hal kebaikan, Allah bilang, yakun lahu nasibu minha, maka baginya ada bagian pahala dari dia memberi pertolongan itu. Ya. Ada bagian pahala dari apa yang sudah dia perbuat. Ya. Tapi ketika seseorang itu, ya, berbuat atau memberi syafaat kepada orang lain dengan syafaat yang buruk, maka baginya adalah kiflum minha, beban dosa. Jadi kena dosanya, kena dosanya. Jadi misalkan contoh ini, ketika ada seorang guru, dia melihat ada muridnya yang kurang mampu, ya, untuk membayar SPP dan sebagainya. Kemudian si guru ini membantu, memberikan pertolongan kepada si muridnya yang kurang mampu ini untuk membayar sekolah, maka guru ini akan dapat pahala dari apa yang dia sudah berikan kepada muridnya tadi. Ya. Nah, sebaliknya, yashfa' syafa'atan sayyi'ah, siapa yang memberi pertolongan dalam urusan keburukan, urusan dosa, ada orang dia misalkan korupsi, kok malah membelanya, malah memberikan perlindungan untuknya, ya, atau mungkin malah memberikan tuduhan kesaksian-kesaksian palsu untuk supaya dia terbebas dari hukuman misalkan, ya, maka Allah mengatakan kiflu minha, baginya juga kena dosanya. Ya. Nah, jadi ayat yang ke-85 ini memberikan penjelasan kepada kita, ibu rahmati Allah. Ya. Setiap apa yang kita lakukan dari kebaikan dalam rangka memihak dan memberi pertolongan kepada orang lain, kalau itu perkara yang baik, maka kita dapat pahalanya. Ya. Kalau keburukan syafaat itu, maka ya ternyata kita juga dapat dosanya, ya, dapat dosanya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan ibu, misalkan ini, contoh ini. Jadi ketika misalkan ada orang berbuat dosa, orang korupsi misalkan, namanya korupsi itu kan sudah dosa, ya, sesuatu yang dilarang. Terus ada pengacara yang memberikan bantuan kepadanya. Ya. Nah,
pengacara ini otomatis memberikan keberpihakan kepada si koruptor ini. Ya. Lalu bagaimana hukum pengacara-pengacara yang dimintai bantuan oleh para koruptor-koruptor dalam persidangannya? Ya. Berarti semua pengacara dosa gitu? Angel. Jadi di sini ada beberapa kondisi, ya. Tidak semua dipukul rata, ya. Tidak semua kemudian mempunyai dosa yang sama, ya. Di sini ada beberapa hukum. Ya. Kalau kemudian situasinya adalah membela supaya kliennya itu, yang si koruptor ini, yang bersalah tadi tidak dihukum dan akhirnya bebas sepenuhnya, maka ini tentu tidak boleh. Dia tahu pengacaranya ini kliennya adalah koruptor, ya. Dia tahu, ya. Kalau kemudian sampai membantunya sampai akhirnya bebas dari hukuman, ya tentu kan tidak dibolehkan. Atau mungkin bahkan menyusun rekayasa hukum agar kebenarannya tertutupi, ya. Jadi yang seperti ini pun juga tidak boleh. Jadi membuat rekayasa sebuah hukum dan kemudian mendatangkan saksi-saksi yang palsu misalkan, ya. Berarti ini tidak boleh juga. Lalu yang boleh yang bagaimana? Ya. Jadi dihukumi boleh ketika misalkan ada orang yang punya profesi pengacara ini dimintai bantuan oleh para koruptor itu, ya. Dan dalam hal ini situasinya adalah membantu kliennya untuk mendapatkan hak pembelaan yang adil tanpa memberikan penipuan dan kedustaan. Jadi hanya sekadar memberikan bantuan dalam proses pengadilan ini, supaya proses pengadilannya, persidangannya itu berjalan dengan baik. Kalau dia sendiri mungkin juga kurang mampu, ya, maka ketika si pengacara ini dia tahu kliennya ini adalah seorang koruptor, ya, dan dia hanya membantu dari sisi hanya dalam persidangan saja supaya urusan dalam persidangannya itu lancar dan tidak merekayasa hukum, ya, untuk kemudian mendapatkan keadilan yang sama di depan hakim, ya, maka dalam hal ini masih dibolehkan. Hanya sekadar membantu dalam mungkin sisi administrasi dan persidangan saja. Ya, dibolehkan saat. Tapi kalau kemudian sampai harus merekayasa hukum, membuat sebuah kedustaan sampai kliennya terbebas dari sebuah hukuman, berarti ini perkara yang tidak dibolehkan. Maka di sini sebagai contoh, yashfa' syafa'atan hasanah dan yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Ini memberi pertolongan, perlindungan kepada orang yang berbuat baik, atau sebaliknya memberi perlindungan, pertolongan kepada orang yang berbuat dosa. Kalau kemudian dalam hal kita memberikan kesaksian palsu, misalkan kita dimintai oleh hakim untuk menjadi saksi misalkan, ya. Kemudian kita memberi kesaksian yang akhirnya memberikan kesaksian yang palsu, akhirnya meringankan hukuman orang-orang yang berbuat salah tadi, berarti kita masuk kategori yang yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Kita pun kena dosanya meskipun hanya sekedar memberikan kesaksian, ya. Karena kesaksian itu palsu dan kemudian itu memberikan keringanan bagi orang yang berbuat dosa, ya, maka masuk kategori yashfa' syafa'atan sayyi'ah. Jadi Bibi dirahmati Allah, di sini yang menjadi pelajaran bagi kita dalam ayat 85 adalah, ya, setiap bantuan yang kita berikan, entah itu kebantuan yang sifatnya baik atau buruk, pasti Allah akan memberikan balasannya. Setiap bantuan itu pasti Allah akan memberikan balasannya. Kalau memang bantuan itu dalam bentuk kebaikan, ya Allah berikan balasan kebaikan, pahala. Kalau bantuan itu dalam bentuk
perlindungan, keberpihakan kepada pelaku dosa, ya, orang yang berbuat salah, kita pun juga kena dosanya. Nah, jadi itu kesimpulannya. Ya. Kemudian yang kedua, apa pelajarannya, Ibu? Ya. Jadi pelajarannya bagi kita adalah kita pun akhirnya harus selektif untuk memberikan bantuan itu. Ya. Kita harus selektif untuk memberikan bantuan itu kepada orang lain. Ya. Jadi apakah bantuan itu dalam kebaikan atau dalam keburukan, ya, maka kita harus selektif, memilih-milih dulu. Kira-kira siapa yang harus kita bantu? Ya. Kalau ternyata dia benar, ya kita bantu. Kalau ternyata dia salah, ya jangan pernah membantunya, memihaknya, ya, atau memberi perlindungan kepadanya. Ya. Dan ketika ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, unsur akhaka zaliman al mazluman, tolonglah saudaramu dalam kondisi dia zalim, berbuat zalim, atau mazluman, ketika dia dizalimi, teraniaya. Nah, jadi apa kira-kira maksud dan bantulah saudaramu dalam kondisi dia berbuat zalim atau dizalimi? Kalau dalam kondisi terzalimi itu kan jelas, ya. Terus bagaimana menolong saudara ketika dia berbuat zalim? Jangan sampai sampai susah. Apakah ikut membantu kezalimannya? Enggak ikut. Berarti kan tidak, ya? Tidak membantu kezalimannya. Berarti membantunya kita terhadap saudara kita yang berbuat zalim adalah ya dengan cara kemudian kita mengingatkannya, dengan cara kita memberikan nasihat kepadanya, karena ad-dinu nasihah, karena agama itu adalah nasihat, dan karena Allah sudah menyatakan di dalam surah Al-Asr, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling menasihati. Jadi jangan sampai kita membiarkan saudara kita tenggelam dalam kezaliman itu tanpa kita mengingatkan dan menasihati. Maka teman yang baik, kata Umar bin Khattab, teman yang baik itu adalah teman yang bisa mengingatkan ketika kita dalam kondisi berbuat salah, khilaf. Ya. Jadi jangan sampai hanya karena atas nama pertemanan dan persahabatan, ketika lihat teman kita berbuat dosa, kita biarkan. Ya. Nanti kalau nasihati, kalau mengingatkan, engkau malah lesu, engkau malah renggang persahabatannya, ya, persaudaraannya, engkau malah renggang dinasihati. Jadi jangan sampai atas nama pertemanan, persahabatan dan persaudaraan kita membiarkan dia dalam kesalahan dan kezalimannya, tidak. Maka kewajiban kita yang mengingatkan. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Baik, kemudian yang selanjutnya, ibu-ibu dirahmati Allah. Jadi ayat tadi dikatakan, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan adalah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka di sini maknanya adalah Allah mencatat semua amal perkara atau perantara, ya maaf, semua amal perantara, yaitu syafaat. Sekecil apapun syafaat itu, Allah pasti akan catat. Ya. Sehingga makna syafaat itu kan sebenarnya dari kata syafa'. Ya. Syafaat itu sebenarnya dari kata syafa'. Syafa' itu arti sesungguhnya. Syafa'. Apa arti syafa'? Sehat. Kalau dalam surah Al-Fajr itu ada ayat yang berbunyi wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Syafa' itu lawan kata dari watr, witir. Apa satu? Syafa' itu lawan kata dari witir. 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 Witir apa arti witir? Ganjil. Berarti syafa' genap. Ya, syafa' itu artinya genap. Ya. Secara arti bahasa, syafa' itu artinya genap. Ya. Ya. Kenapa disebut syafaat? Ya, untuk menggenapkan urusan-urusan orang lain, atau urusan seseorang,
supaya urusannya sempurna, supaya urusannya lancar, dipermudah, maka ada namanya syafaat. Ya. Jadi genap dari arti syafaat, genap, ya. Untuk menggenapkan urusan-urusan seseorang. Ya. Nah, jadi kalau urusan seseorang di dunianya itu ada dalam kondisi sulit, kita memberi syafaat, kita memberi bantuan supaya urusannya lancar, kan begitu. Ya. Adapun syafaat di hari kiamat ini juga bisa, ya. Dari seorang beriman kepada orang beriman yang lain saling memberi syafaat, ya. Dan itu bisa, ya. Maka ada orang-orang yang Allah berikan hak untuk memberi syafaat, ya. Jadi syafaat itu kan turun karena 3 syarat, ya. Syafaat di hari kiamat itu turun dengan 3 syarat, ya. Syarat yang pertama adalah ridhonya Allah, izinnya Allah. Izin dan ridhonya Allah, ya. Maka dalam dalam ayat kursi itu kan dikatakan, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izinnya Allah, illa bi'idznih. Jadi syafaat akan turun dengan izinnya Allah, ya. Kemudian yang kedua, syarat syafaat di hari kiamat itu turun adalah izinnya Allah untuk orang yang memberi syafaat. Izinnya Allah untuk orang yang memberi syafaat. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan hak dia nanti di hari kiamat untuk bisa memberi syafaat, untuk memberi bantuan kepada orang lain, ya. Siapa misalkan contohnya? Nabi, ya. Nabi dan Rasul. Nabi SAW Allah beri hak untuk memberi syafaat. Dan syafaatnya Nabi itu kan bermacam-macam. Ada syafaatnya Nabi untuk para pelaku dosa besar keluar dari neraka masuk ke dalam surga. Ada syafaatnya Nabi untuk mereka yang sudah masuk surga untuk dinaikkan derajatnya. Ada syafaatnya Nabi untuk pamannya Abu Thalib secara khusus. Ada syafaatnya Nabi untuk seluruh umat manusia. Dan itu yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar dari Nabi untuk semua umat manusia, ya. Dan itu dalam rangka untuk mempercepat, ya, fase-fase yang ada di hari kiamat nanti. Nah, jadi Nabi dan Rasul termasuk orang yang Allah beri hak, Allah beri izin untuk memberi syafaat. Misalkan contoh yang lain, orang yang mati syahid, ya kan? Orang yang mati syahid juga termasuk orang-orang yang Allah berikan izin untuk memberi syafaat kepada yang lain. Makanya kalau kita baca dalam keutamaan orang yang mati syahid itu, orang yang mati syahid dia bisa memberi syafaat atau diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepada berapa keluarganya? 70 anggota keluarganya yang lain, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga adalah mereka orang-orang yang ahlul Quran, ya. Ahlul Quran dalam sebuah riwayat disebutkan bisa memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Kemudian orang beriman secara umum bisa juga memberi syafaat kepada saudaranya yang lain yang masih di neraka. Seperti yang kita pernah mendengar dalam satu riwayat, ya, bahwasanya ada sekelompok orang yang beriman masuk ke dalam surga. Terus kemudian ketika dia cari-cari temannya, ada satu temannya yang masih di neraka, ya. Kemudian mereka meminta kepada Allah untuk Allah menurunkan syafaat itu. Allah turunkan izin atas permintaan bantuan orang-orang beriman yang sudah masuk surga untuk temannya yang masih di neraka itu, dan akhirnya Allah izinkan. Maka yang satu teman tadi masih di neraka bisa keluar darinya, masuk ke dalam surga bersama-sama lagi. Dan itu atas permintaan orang-orang beriman, ya. Jadi syafaatnya orang-orang beriman untuk saudaranya yang lain, ya, atas izin Allah tentunya, ya. Nah, kemudian yang ketiga, syarat syafaat itu turun adalah izin Allah untuk orang yang mendapat syafaat. Jadi kalau tadi nomor 2 izin Allah untuk orang yang memberi syafaat, ada orang-orang yang Allah beri hak untuk dia memberi syafaat kepada yang lain.
ada juga orang yang atas izin Allah mendapat syafaat itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mati syahid, dia diberi oleh Allah keutamaan bisa memberi syafaat 70 misalkan anggota keluarganya yang lain. Tapi anggota keluarganya yang dia sebut ternyata Allah nggak izinkan untuk menerima syafaat itu, berarti ya pasti Allah tidak akan menurunkan. Jadi izinnya Allah untuk orang yang mendapat syafaat itu. Nah, jadi dengan 3 syarat itulah syafaat Allah itu turun nanti di hari kiamat. Ya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu dirahmati Allah, sehingga di sini kita belajar ayat 85 bahwasanya kita sebagai orang yang beriman bisa untuk saling membantu, saling menggenapkan urusan-urusan kita masing-masing supaya lancar baik di dunia maupun juga di akhirat. Dan itulah yang disebut dengan syafaat. Ya, pertolongan, perlindungan, bantuan, ya. Maka berikan syafaat-syafaat yang baik sehingga nantinya Allah juga akan memberikan syafaat yang baik itu untuk kita nanti di hari kiamat. Ya. Baik, kemudian masuk ayat 86. Ya. Ayat 86 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza huyitum bi tahiyyah. Ya. Dan ketika kalian diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan dari orang yang lain, fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya, atau balaslah dengan yang semisalnya, yang sama. Nah, penghormatan dalam Islam sesuai dengan ayat 86 ini adalah maknanya ketika kita menghormati orang lain sesama orang beriman, berarti penghormatan kita dalam bentuk memberikan ucapan salam, ya, memberikan ucapan salam. Itulah yang dimaksud. Ya. Penghormatan dalam Islam adalah dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya. Dengan kita mendoakan saudara kita yang lain dengan ucapan assalamualaikum. Dalam ucapan salam itu kan ada 3 doa, ya. Ketika kita mengucap salam kepada orang lain, itu ada 3 doa yang kita sampaikan kepadanya. Kita mengharapkan 3 ini turun kepada orang yang kita berikan salam. Ya. Apa 3 itu? Assalam, keselamatan, warahmah, dan rahmat, wabarakah, ya, wabarakatuh, dan keberkahan. Keselamatan, rahmat, dan keberkahan. Kita ingin 3 hal itu Allah turunkan kepada orang yang kita doakan, kita ucapkan salam. Maka di ayat 86 ini Ibu, sekali lagi, wa idza huyitum bi tahiyyah, ketika kalian dihormati dengan sebuah penghormatan, maka maknanya penghormatan dalam Islam itu adalah dengan ucapan salam. Ya. Kita ingin menghormati orang lain dengan mengucapkan salam. Ya. Nah, ketika seseorang diberi salam, Allah memberikan perintah fahayyu bi ahsana minha. Maka balaslah sebuah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi kalau kita diberi ucapan assalamualaikum, minimal kita menjawabnya dengan waalaikumsalam. Minimal itu. Minimal ketika ada yang menyebut assalamualaikum saja, berarti kita ucapkannya waalaikumsalam. Tambah Tadi disebutkan bi ahsana minha, atau yang lebih baik dari. Berarti ditambah dengan kalimat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dulu. Nah, akan lebih baik lagi ketika dijawab juga dengan sempurna sampai kalimat wabarakatuh. Karena pahalanya tentu berbeda. Kalau panjenengan hanya menjawab waalaikumsalam, itu pahalanya hanya 10. Waalaikumsalam warahmatullahi, pahalanya 20. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
pahalanya 30. Nah, jadi itulah salam yang kemudian Allah nyatakan di dalam ayat 86 ini. Kita ada perintah untuk menjawab salam itu dengan yang lebih baik atau minimal yang sama, yang semisal. Ya. Jadi tidak boleh untuk kita tidak menjawab salam. Ya. Makanya menjawab salam itu hukumnya wajib. Kalau memberi salam hukumnya sunnah. Tapi kalau menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Jadi kalau panjenengan misalkan lagi marah-marahan, kesuan dengan pasangan misalkan ya, nggak mau lagi ngomong bicara, ya kasih aja salam. Assalamualaikum. Salam. Kita penting. Pengalaman pribadi. Ya. Pasti dengan terpaksa dia akan mau ngomong. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya meskipun dengan jawaban yang ketus ya. Salam. Jadi menjawab salam itu hukumnya wajib ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu yang dirahmati Allah, maka sekali lagi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk memberikan balasan yang lebih baik ya. Bukan hanya salam saja. Bukan hanya salam saja. Ketika kita diberi bantuan oleh orang lain, maka di ayat yang tadi kita sebutkan may yashfa' syafa'atan hasanah, ketika kita dapat pertolongan dari orang lain misalkan ya, ada orang yang membantu kita, kita diberi bantuan, maka ketika kita punya kesempatan untuk memberi bantuan kepada orang tersebut yang sudah memberi bantuan kepada kita, maka minimal kita juga memberikan penghormatan yang lebih baik ya. Jadi ketika kita dibantu oleh orang, ya kita memberikan bantuan yang semisal apa yang bahkan justru lebih baik dari apa yang sudah dia berikan. Ya. Jika misalkan kita diundang ke rumahnya makan, ya misalkan ya, kita diundang makan, diberi jamuan, ya. Suatu saat kita undang balik dia, ya kan? Nah, ke rumah kita, ya. Kemudian kita jamu, terus pulang yo cek disangoni meneh. Jadi yang lebih baik berikanlah yang lebih baik ya. Minimal yang semisal ya. Dan dalam ucapan salam ini Ibu yang dirahmati Allah ya, itulah yang kemudian kita juga dalam hadis Nabi dikatakan ya, Nabi mengatakan dalam hadisnya artinya begini ya, apakah kalian akan mau tunjukkan satu perkara yang ketika kalian saling melakukannya, kalian saling akan mencintai ya? Maka jawaban Nabi adalah afsus salam bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Jadi mengucap salam kepada orang lain itu bentuk satu selain doa, ternyata itu menjadikan seseorang saling mencintai karena ucapan salam tersebut ya. Sehingga ketika kita saling bertemu di jalan atau dimanapun, ya ucapkan salam, assalamualaikum ya. Dan kalau kita kan orang Indonesia, apalagi orang Jawa itu mungkin salamnya berbeda ya. Monggo Bu, monggo gitu. Ya boleh-boleh saja kita memberikan ucapan itu. Hanya saja di situ tidak ada doanya. Ya. Ya. Jadi boleh kita menyalami, memberi ucapan salam kepada orang-orang di sekitar kita, monggo Bu, monggo Pak ya. Nah, tapi sekali lagi dalam keadaan itu tidak ada doanya ya. Maka akan lebih utama ketika ucapan salam kita yang ada doanya ya. Assalamualaikum ya. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ada adab-adabnya ya dalam menyampaikan salam itu ya. Ada adab-adabnya dalam kita menyampaikan salam itu ya. Dan dalam hadis Nabi cukup banyak ya adab-adab yang Nabi sampaikan dalam kita mengucap salam ya. Apa diantaranya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang yang berkendara memberi salam kepada orang yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Ya, itu di antara adab-adabnya. Ya. Apakah boleh kebalikannya? Ya boleh-boleh saja. Ya. Tadi kan disebutkan misalkan yang berkendara kepada yang jalan. Terus kalau yang ngasih salam itu dari yang jalan dulu kepada yang berkendara, apakah boleh? Boleh. Boleh. Karena yang lebih baik itu adalah yang mengawali yang mengucap salam. Ya. Yang lebih baik itu yang mengawali yang mengucap salam. Kemudian ucapan salamnya juga harus jelas. Ya. Assalamualaikum. Karena ketika salah dalam pengucapannya, maka bisa jadi itu akan maknanya tidak baik. Ya. Seperti assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assam itu artinya adalah celaka, celaka untuk kalian. Makanya ucapannya harus jelas. Assalamu, bukan assalamualaikum. Kemudian atau mungkin jawabannya waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dan celaka juga atasmu. Jadi kurang paham saja itu akan membuat artinya jauh berbeda. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Nah, kemudian yang selanjutnya dirahmati Allah, dalam adab salam pun juga adalah memberi salam ketika masuk rumah. Ya. Baik rumah sendiri maupun rumah orang lain. Meskipun rumah sendiri ya tetap mengucapkan salam. Assalamualaikum. Sehingga dalam surat An-Nur itu kan dikatakan ya, dalam surat An-Nur ya, dalam surat An-Nur ayat yang ke berapa itu? Ya, saya buka dulu ayatnya supaya nggak salah. Ya. Nah, dalam surat An-Nur ayat yang ke-27 dikatakan di sana, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'ala ahliha. Jika kalian masuki rumah orang lain atau rumah kalian sendiri, maka ucapkanlah salam dan mintalah izin. Ucapan yang sempurna kalau kita ingin bertamu ke rumah orang lain itu bukan hanya sekedar salam, tapi ucapan yang sempurna itu adalah mengandung salam dan izin. Mengandung salam dan izin. Nah, ada seringkali kita orang Indonesia itu apalagi masih saudara gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung masuk rumah. Padahal harus ada izin. Jadi assalamualaikum, a'adkhul. Apakah boleh saya masuk? Nah, gitu kalimatnya. Assalamualaikum. Ketika sudah dijawab waalaikumsalam, a'adkhul, boleh nggak saya masuk? Nah, kan begitu. Itu ucapan yang benar ketika dalam bertamu. Karena seringkali kita tuh ya hanya salam assalamualaikum langsung ke rumah. Nah, itu tidak benar. Biasanya begitu ya Ustaz, harus masuk. Jadi harus ada izin. Boleh nggak saya masuk? Ya. Dalam mengucap salam ketika bertamu apalagi ke rumah orang lain, itu pun juga adab yang lain selain ucapan salam dan izin tadi, Bu. Itu ketuk pintunya pun juga hanya maksimal berapa? 3 kali. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3 kali. Kalau nggak ada jawaban ya sudah pulang. Jangan sampai lanjut terus. Waalaikumsalam. Dari luar kota itu sih. Nah, apalagi sampai nengok-nengok jendela. Ini hal yang sangat-sangat tidak diperbolehkan. Ya. Nengok jendela. Ya, jendela ini orangnya berat lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya. Makanya posisi kita dalam mengetuk pintu pun juga harus dijaga. Tidak langsung menghadap ke bagian dalam rumah. Ketok pintunya pun dari sebelah samping dan pandangan kita tidak langsung melihat bagian rumah ketika pintu itu terbuka. Jadi
dari bagian sampai kita ketok pintunya. Kemudian pandangan kita juga pandangannya Tidak boleh ya keluar. tidak langsung di bagian dalam rumah. Karena kalau pandangannya langsung ke bagian rumah, khawatirnya adalah ada orang-orang yang di dalam rumah yang mungkin auratnya belum tertutup. Iya. Nah, sehingga harus kita jaga. Maka kalau kita menutup pintu orang lain bertamu, ya, tutup pintunya dari sebelah samping. Ya. Kemudian pandangannya pun tidak langsung ke bagian rumah, dia bisa kebalikannya. Ya. Dan ketok pintunya hanya maksimal berapa? 3 kali. Ya. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya Ibu, dalam adab salam pun ketika itu masuk ke rumah sendiri dan ternyata tidak ada orang di dalamnya, itu pun masih ada kewajiban untuk kita mengucap Salam. Ya. Yang jawab siapa ya? Malaikat ya. Kadang-kadang ya gitu tuh. Assalamualaikum, rumahnya kosong. Padahal saya rumah saya sendiri tuh. Yang jawab ya jin. Ya. Yang tanya malaikat yang tanya. Nah, jadi ucapan salamnya bukan assalamualaikum, tapi assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya. Apa ucapannya Bu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Oh, pusatnya gitu ya Ustaz ya? Iya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin gitu ngalaina gitu ya. Oh. Ya. Kemudian salam yang lain, adab salam yang lain itu adalah tidak mengucapkan salam saat orang sedang buang hajat. Ya. Ya. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan Rasul melarang memberi atau membalas salam kepada orang yang sedang buang hajat. Ya. Nah, jadi ketika misalkan masih di dalam kamar mandi, ya, itu nggak boleh menjawab salam. Nggak boleh menjawab salam. Assalamualaikum. Nah, jadi ya dibiarkan dulu, ya kan? Nah, Karena di dalam kamar mandi itu kan nggak boleh kita mengucapkan kalimat-kalimat yang ada lafal Allahnya, ada lafal akhirnya buri. ya. Jadi kalau misalnya remaja dengan bersih gitu ya, bersih kan haji alhamdulillah. Nah, kalau itu di dalam kamar mandi cukup di dalam hati, ya. Cukup di dalam hati. Jadi tidak perlu diucapkan alhamdulillah, karena tidak boleh melafalkan yang itu ada lafal Allahnya di dalam kamar mandi. jadi wahai nggak boleh dibaca alhamdulillah kalau di itu ya di belakang ya Ustaz ya. Ya. Kemudian kalau mau berwudu kan syaratnya diantaranya yang pertama adalah dengan mengucap Bismillah. Ya, Bismillahnya cukup di batin, ya kan? Kalau memang itu di dalam kamar mandi, ya. Nah, jadi tidak boleh memberi dan menjawab salam di dalam kamar mandi saat dalam kondisi buang hajat. Ya. Kemudian yang selanjutnya juga ibu-ibu rahmati Allah adalah tidak mengucapkan salam dengan cara jahiliyah. Tidak mengucapkan salam dengan cara jahiliyah. Ya. Jadi apa makna tidak mengucapkan salam dengan cara jahiliyah itu? Adalah ya dengan cara-cara seperti halnya orang-orang kafir itu mengucap salam. Tidak kita niru-niru. Ya. Nah, misalkan kalau orang-orang kafir itu, bro, gitu, pakai dengan isyarat tangan gitu, ini kabarnya. Nah, itu ya Nabi juga melarang untuk kemudian menjawab atau memberi salam itu dengan isyarat, dengan isyarat. Ya. Nah, karena itu perbuatan orang-orang ahlul kitab. Ya. Jadi orang-orang ahlul kitab itu memberi dan menjawab salam dengan isyarat. Maka kita pun ketika memberi dan menjawab salam juga tidak dengan isyarat, ya dengan ucapan assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, tidak dengan isyarat. Nah, biasanya kan kita kadang isyarat hanya dengan menganggukkan kepala, ya. Atau mungkin dengan isyarat tangan, ya. Tidak boleh ya Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum, nggak boleh gitu.
Kalau hanya sekedar isyarat saja yang tidak boleh. Hanya sekedar isyarat saja ya tidak boleh. Maka pastikan ada ucapan salam. Ucapan assalamualaikum. Baik, nah itu ibu kaitannya dengan salam. Ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Okay. Jadi di ayat 86 sekali lagi kita bisa belajar dari ayat tersebut untuk bagaimana kita beretika sosial Islam, mengajarkan untuk membalas salam dengan yang lebih baik sebagai bentuk akhlak mulia kita kepada orang, dengan kita memberi yang lebih lengkap, menjawabnya dengan yang lebih lengkap ya. Dan yang terakhir ayat 87 yang hari ini kita baca, Allah sekali lagi menegaskan tentang iman dan tauhid kita kepadanya, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia, dan Allah lah yang nanti akan mengumpulkan semua umat manusia di hari kiamat. Dan Allah menggunakan kalimat, ini kalimatnya ada 3 penekanan. Hari kiamat itu betul-betul terjadi dan Allah menyebutkan dengan 3 penekanan. Satu dengan kalimat la pendek artinya sungguh. La taukid, la yajma', sungguh Allah akan mengumpulkan. Yang kedua dengan nun taukid di akhir ayat, la yajma'anna. Di awal sudah dikasih kalimat penguat sungguh, di akhir ada nun yang bertasydid, itu juga mempunyai kalimat nun taukid yang artinya juga sungguh. Dan kepastian hari kiamat Allah tambahkan lagi dengan kata la raiba fi. Tidak ada keraguan lagi terjadinya hari kiamat itu. Jadi Allah menggunakan 3 penguat terjadinya hari kiamat itu, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi, hari kebangkitan pasti akan terjadi, dan Allah mengumpulkan seluruh umat manusia nanti di satu tempat di padang mahsyar, itu pun juga pasti akan terjadi. Nah, makanya dalam ayat 87 menjadi penguat keimanan kita, baik iman kita kepada Allah maupun iman kita terhadap hari akhir, hari kiamat nanti. Bicara tentang hari kiamat bukan kapan terjadinya ya, dan bagaimana nanti ya, tapi yang penting untuk kita ambil pelajaran adalah ma'adattalah, apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari kiamat nanti. Baik, sampai di sini dulu ibu-ibu untuk pelajaran kita di pagi hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebagai informasi, pekan depan, Senin pekan depan saya izin dulu. Senin depan saya izin dulu karena saya mengikuti agenda standarisasi DAI MUI di Yogyakarta, sehingga pekan depan saya mohon izin. Kalau mau libur ya silahkan, kalau mau tetap masuk ya nanti bisa diganti ke materi yang lain. Libur atau masuk? Gimana? Lah Ustaz punya pengganti apa enggak? Jangan saja. Oke. Baik, saya kira itu dulu. Nanti silakan dikoordinasikan mau libur atau masih tetap masuk dengan pengganti yang lain. Dari saya cukup sekian. Apa yang kekurangan, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.